Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhil marhum Muhammad ridwanullah minna lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ghaniyu wal-Ghaniyu. Dan yang ketiga, orang kaya. Orang yang ketiga dari apa ini? Jadi Nabi bertemu ya dengan iblis dan Nabi bertanya kepada iblis ya, kam ahibbauka min ummati, ya, ini berapa kekasihmu dari umatku. Yang pertama apa kemarin? Al-imamul jair, yakni pemimpin yang zalim atau yang jahat. Ini temannya iblis. Yang kedua, wal mutakabbiru, orang yang sombong. Yang ketiga sekarang ya, dari 10 orang yang menjadi kekasihnya iblis dari umat Rasulullah. Wal ghaniyu, dan orang yang kaya, alladzi la yubali, yang tidak peduli ya, min aina yaktasibu, dari mana ia peroleh atau ia mengusahakan al-mala, akan harta, wa fi maza yunfiku, dan pada apa yang ia nafkahkan. Ini yang ketiga, orang yang kaya yang tak peduli, tidak peduli dari mana hartanya, apakah mau halal, mau haram, mau jalur nipu, mau zolim, yang penting dia dapat harta banyak dan apa yang dia keluarkan, untuk apa, dalam hal apa ia keluarkan. Dia tak peduli apakah dia menggunakan untuk poya-poya atau untuk membeli sesuatu yang tak bermanfaat atau untuk maksiat segala macam. Inilah kekasih iblis yang ketiga, orang kaya dan tak peduli dari mana sumber hartanya dan untuk apa ia keluarkan. Yang keempat, wal alimu. Ini juga ada temannya iblis, orang yang alim. Alim yang bagaimana? Allazi saddaqal amira, ya, yang membenarkan atau yang menyetujui al-amira, penguasa, ala jaurihi, atas kezalimannya. Jadi penguasa yang jahat ini untuk memudahkan kekuasaannya ya, kezalimannya, di belakangnya ada orang yang alim, tapi orang alim ini menetapkan hukum sesuai dengan keinginan penguasa tadi, bukan berdasarkan ilmunya ya. Jadi dia memutarbalikkan ayat-ayat Allah ya, demi keuntungan dunia. Maka orang alim itu disebut sebagai kekasih iblis ya. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah qala, beliau bersabda, man afta, barang siapa yang berfatwa, bi ghairi ilmin, dengan ketiadaan ilmu. Ini siapa yang berfatwa tanpa dasar ilmu, la'anathu malaikah ya.
malaikatus sama'i wal ard, melaknat akan itu orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu, malaikat baik yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Rawahu Ibnu Asakir. Yang ke berapa ini? 5 ya. Watajiru al-khain. Yang kelima, kekasih iblis itu adalah pedagang yang curang. Curangnya di mana ini? Bil mikyali, di dalam takaran, awil mizani atau timbangan, au bi ghairi zalik, atau pada selain dari yang disebutkan. Intinya pedagang supaya banyak untung, dia curang ya. Ini sekilo tapi ternyata kurang ya. Oh ini buahnya ini bagus, barangnya ini bagus, ternyata busuk misalkan atau tidak bagus. Maka berhati-hatilah menjadi pedagang ya. Pedagang yang jujur seperti baginda Rasulullah SAW. Malah Nabi ketika beliau berdagang, dia jujur, saking jujurnya dia mengatakan, oh modalnya seperti ini, modalnya sekian, saya mencari untung hanya sekian saja ya. Hanya 1000 dari setiap kilonya, atau mungkin dari setiap biji saya ambil untung hanya 1000, jujur. Meskipun sedikit dia ambil untung, tetapi ini yang menjadi kepercayaan untuk beliau, sehingga beliau disebut Al-Amin ya, orang yang dipercaya ya. Dan beliau sukses dengan sistem berdagang jujur seperti itu, meskipun keuntungannya sedikit. Ini yang penting berkah ya. Ada orang yang berusaha mencari harta dengan cara yang tak halal atau maksiat, untungnya luar biasa banyak, tetapi kalau Allah sudah murka ya, karena apa yang diperoleh itu dari hasil yang haram, maka gampang bagi Allah untuk memusnahkan harta itu ya. Ada satu daerah, pemimpin satu daerah, dia membuat pabrik miras ya. Sehingga dicek keuntungannya sangat besar ya. Betul, dibuat pabrik miras, keuntungannya luar biasa besar ya, menambah pendapatan daerahnya banyak ya. Tetapi di dalam Al-Quran kita tahu ada ayat, ketika di satu tempat negeri ada kaumnya yang melakukan dosa maksiat, mendatangkan murka Allah, maka Allah akan jauhkan dari keberkahan, Allah akan berikan azab ya. Sehingga digempakan daerah itu oleh Allah SWT. Akhirnya pabriknya isi-isinya hancur, sehingga daerah itu menjadi rugi ya. Belum lagi kota-kotanya, daerahnya, aset-asetnya banyak yang hancur. Tentu kewajiban pemerintah untuk membantu rakyatnya yang banyak kena korban gempa ya. Yang tadinya banyak untungnya karena hasil dari pabrik miras, tapi Allah mengirim ya putusannya berupa gempa, akhirnya daerahnya hancur dan membutuhkan biaya perbaikan yang berkali lipat. Ya, jadi sia-sia keuntungan yang diperoleh dari usaha yang haram itu, meskipun sedikit, yang penting berkah ya. Berkah itu artinya bertambah kebaikan, bertambah ketaatan ya. Sedikit kita dapat harta, tapi dengan keberkahan kita semakin taat kepada Allah ya. Ada banyak keuntungan kita dapat tapi tak berkah, malah harta itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Ini apalah artinya dapat harta banyak tapi jauh dari Allah ya. Yang penting berkah ya. Inilah yang kita ingin dapatkan, terutama kita sebagai santri. Berkah, ilmu berkah, harta berkah, hidup berkah, usia berkah, keluarga berkah, semua berkah ya. Mendatangkan kebaikan
untuk negeri akhirat. Nah, ini wal muhtakir, dan yang keenam ya, al muhtakir yakni para penimbun. Jadi muhtakir penimbun, bi ayyastari, bahwa ia membeli al-qutah, makanan pokok, wa ma yu'inu, dan barang yang ya, yu'inu, ana yu'inu, ana yu'inu, yakni menolong ya, yakni barang yang dapat menolong alaihi, atasnya, kalahmi, seperti berkenan daging, waktal golai ya, di waktu mahal, payah bisuhu, lalu ia menahannya, liya bi'ahu ya, untuk ia menjualnya, bi'a'la min zalika, dengan yang lebih tinggi daripada itu, waktu istidadi hajatin nas, pada waktu sangat butuh manusia atau orang-orang ilaihi, kepadanya. Nah, ini yang menjadi temannya kekasih iblis. Yang keenam adalah para penimbun, apakah itu makanan pokok, barang atau apapun yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang ya. Nah, dia simpan, dia timbun ya. Lalu saat barang itu sedikit, jarang, sehingga banyak yang mencari, menjadi mahal harganya, lalu baru dia keluarkan, dia jual dengan harga yang berlipat-lipat karena dibutuhkan. Dan banyak orang-orang yang sering menimbun, apakah menimbun beras, menimbun minyak ya, terus gas, nah, ini kan barang-barang yang pasti dicari oleh kebanyakan kita ya, itu kebutuhan pokok ya. Lalu saat langka barang itu baru dikeluarkan ya. Maka mau tidak mau orang karena butuh gas, apa sih, meriah, sehingga dibeli dengan harga berlipat ganda. Inilah yang ke-6, wal muhtakir, para penimbun ya. Kalau Nabi SAW bersabda Nabi SAW, manihtakaro, barang siapa yang menimbun ta'aman, makanan, arba'ina yauman, selama 40 hari, faqad bari'a minallahi, maka sungguhnya ia telah berlepas minallahi, daripada Allah, wa bari'allahu minhu, dan Allah pun melepaskan ya, atau berlepas darinya, atau melepaskan tanggung jawab darinya. Ada orang yang menimbun 40 hari, maka dia berlepas diri dari Allah, seolah-olah dia tak mau taat kepada Allah, sudah lupa kepada Allah. Maka Allah pun juga berlepas diri darinya, tak mau diurus sudah sama Allah SWT ya. Ini yang bahaya, ini ketika Allah sudah berlepas tangan dari mengurus hamba itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallam, manihtakara, barang siapa yang menimbun alal muslimina, terhadap orang-orang muslim, ta'amahum, akan makanan mereka, darabahullahu, niscaya Allah menimpakan ya, akan orang itu bil apa nanti juzami ya, wal iblasi, Allah akan timpakan kepadanya penyakit, ini nama penyakit ini, bil juzam, penyakit juzam, lepra, wal iblasi ya, apa kena iblas, karena ada hadis apa, manil muflis ya, al muflisu
man laisa lahu dirhaman wala mata, ya, orang yang bangkrut, ya, bil juzami wal iflas. Iflas ini kebangkrutan. Apakah dia akan mendapatkan untung dengan menimbun? Ya, secara zahir bisa jadi untung, tapi Allah sudah tegaskan lewat lisan baginda Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan sebuah penyakit dan juga mendapat kebangkrutan, iflas. Nah, yang ketujuh, wazani, teman iblis ini, orang yang berzina. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iyyakum wazina, waspadalah kalian terhadap zina, berhati-hatilah, waspadalah akan zina. Fa inna fihi, maka sungguhnya di dalam zina itu arba'a khisalin, ya, yakni terdapat 4 hal. Arba ini menjadi apa ini? Menjadi mubtada muakhar, ya, isim daripada inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fa inna fihi, fi ini khabarnya, ya. Arba'a isolin, ada 4 hal, 4 keadaan, ya, bagi orang yang berzina. Apa yang pertama? Yuzhibul baha'ah, ya. Zina itu menghilangkan al-baha. Baha ini aura, minal wajhi, daripada wajah. Nah, jadi orang yang berzina ini auranya, wajahnya ini sudah nampak, ya. Jadi bisa kita tahu bagi yang punya mata kasap lah, ya. Ketika dia melihat orang ini, ini tidak ada aura bersihnya, ini hilang aura dari wajah. Terus yang kedua, wa yaqta'ur rizq, zina itu memutus rezeki. Wa yuskhitur rahmana, dan membuat murka ar-rahmana akan Allah yang maha pengasih. Wa yastaujibul khuluda, dan mewajibkan al-khuluda, kekekalan, finnar, di dalam neraka. Nah, ini bisa menyebabkan orang kekal di neraka, ya, akibat dari perzinahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, la taqrabuz zina, ya, janganlah engkau mendekati zina. Saking bahaya zina, bukan zinanya sudah jelas Allah larang mendekati, ya, karena mendekati otomatis nanti akan melakukan, sehingga mendekati ini sudah jelas haram, apalagi sampai melakukan. Nah, sehingga peluang orang melakukan zina maka harus wajib kita jauhi. Apakah lewat mata, lewat lisan, lewat pergaulan, lewat lingkungan, lewat apapun, ya, yang menyebabkan proses, ya, pendekatan ke arah zina itu, maka menjadi haram. Jauhi, ya, jangan coba-coba, ya, karena setan, iblis, nafsu, ya, dunia adalah musuh yang kekal sampai kita terjerumus ke dalam. Dan banyak, meskipun orang yang paham ilmu, ya, tapi kalau sudah tergoda, ada kan kiai bersesu, ya, sudah alim ahli ibadah, tapi tergoda oleh bujukan seorang perempuan, akhirnya melakukan perzinahan, ya, terutama mata,
sering saya sampaikan, laki-laki itu kelemahannya ada di mata. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menundukkan mata, ya, untuk menjaga hal-hal yang jauh dari rahmat Allah. Ini rawahu at-Tabrani, mereka akan dia Imam at-Tabrani. Yang selanjutnya, yang ke 8, ya. Wa akilu riba, orang yang memakan riba. Apa kena riba? Suatu yang lebih, ya, bunga lah. Misal ada orang yang meminjam 1 juta, ya, lalu nanti kalau kau bayar jangan lupa 1.100.000, ya. Maka lebihnya itu adalah riba, ya. Berbeda kalau kita minjam, ini enggak 1 juta, terus yang punya uang ini dia mengamalkan sunnah Nabi, ya, lebih baik memberi hutang kepada orang daripada bersedekah. Kalau kita bersedekah belum tentu orang itu butuh, ya. Tapi kalau memberi hutang maka kita sudah menolongnya dari ujian yang diberikan. Mungkin dia butuh uang untuk bayar apalah kredit motornya, kalau enggak akan diambil motornya ini untuk usaha. Atau dia berutang karena tidak ada uang untuk beli makanan anak istrinya, ya. Kalau tidak nanti dia mencuri, kita kasih hutang 1 juta, ya. Terus dalam waktu tempo yang sekian misalkan, lalu dia bisa bayar. Ketika dia bayar, dia kasih 1 juta. Nah, seandainya pun ada, ya, lebih atau ada bentuk hadiah, itu kita berikan, tidak masalah sebagai bentuk hadiah syukur karena sudah kita dibantu. Tapi yang penting tidak masuk dalam akad. Kayak nih kebiak semenit, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berikan sebagai bentuk hadiah, itu tidak masalah. Bahkan Nabi SAW sering menyuruh kita untuk sering berbagi, ya, memberi hadiah. Ini warada fil hadis, datang di dalam hadis, anna akila riba, bahwasanya pemakan riba yu'azzabu, ya, akan disiksa min hin yamut, dari, ya, sejak ia mati. Pemakan riba sejak ia mati ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Bisibahati, dengan berenang fi bahri ahmar, di lautan yang berwarna merah, mislidam, seperti darah. Jadi pemakan riba ia sudah mulai diberikan azab oleh Allah sejak ia mati. Bisa jadi kematiannya menyakitkan, ya, su'ul khotimah, terus dengan cara yang tak layak. Wa annahu, dan sungguhnya ia yulqamu, yakni yulqam, maksudnya yulqam itu dijejali, ya. Apa kena bahasa kita ini, ditaruhkan, ya, al-hijarata, akan batu, ya. Kullama manakala ulkima, ya, disuapi atau dijejali, itu disuapi, hajaron, batu, sabaha bihi, ya, ia berenang, bihi, dengannya, yakni dengan membawa batu maksudnya. Jadi setiap dia berenang membawa batu, lalu ketika naik beweh
dijejali atau disuapi batu, ya. Membawa batu dan disuapi batu. Nah, summa ada fagiron, kemudian ia kembali, ya. Fagiron yakni apa ini? Fagiron yakni apa istilahnya, ngang, ya, dalam keadaan membuka fahu, mulut, payul komu, maka disuapi lagi, ya, akharabatu yang lain, wa hakaza ilal ba'si, seperti itu sampai hari kebangkitan. Jadi itulah siksaan orang yang memakan harta riba. Dari sejak mati sampai hari kiamat, ia diperintah untuk berenang di laut merah seperti darah. Ini secara hakikatnya, majazinya, gitu, ya. Ketika dia mulai berenang, saat mulutnya ke atas, kan, kayak orang berenang, bisa kita bayangkan, disusupi, disuapi, dijejali, ya, batu, ya. Ketika kembali lagi nongak bebas, ditaruh lagi batu yang lain, seterusnya sampai hari kebangkitan. Bahaya. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, inna akil riba, sungguhnya pemakan riba, yubasu, akan dibangkitkan yaumal kiamati, pada hari kiamat, madjununan, dalam keadaan gila. Ini ya, saat dibangkitkan dalam keadaan gila. Besok kalau kita dibangkitkan, ada orang yang berjalan menggunakan perutnya saking besar, ada orang yang kepalanya di bawah, kaki di atas, ya. Ada lagi seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dibangkitkan dalam keadaan gila. Berarti besok saat dibangkitkan terus jogang-jogang, ya, maka ini pemakan riba saat di dunia. Kalau yang perutnya besar, berarti dia sering makan makanan haram. Kepalanya besar, otaknya penuh keburukan, maksiat, ya. Kalau dia dibangkitkan dalam keadaan rupanya yang tampan, putih, mulus, bersih, wangi, insya Allah ini santri Darussalam. Amin. Alhamdulillah, harus kita amin, ya. Semoga dikabulkan. Wal bakhilu, ini yang keberapa ini? Kesembilan. Teman iblis yang kesembilan adalah al-bakhil. Apa artinya al-bakhil? Pelit, ya. Pelit bin apa? Kekip. Apa ada? Madit, ya. Alladzi la yubali, yang tak peduli, min aina yajma'u, dari mana ia mengumpulkan al-mala, akan harta. Kikir, ya. Dia punya harta, ya, padahal harta itu Allah yang mudahkan sehingga dia dapat banyak, tetapi tidak pernah dia keluarkan untuk berinfak, bersedekah, berzakat, apalagi memberi, ya, orang yang membutuhkan. Qala Rasulullah SAW, bersabda baginda Rasulullah SAW, matalipa, tidaklah rusak, malun, satu harta, bi barin, di daratan, wala bahrin, dan di lautan, illa biman zakat, melainkan dengan menahan zakat. Ini harta itu bisa rusak kalau dia menahan zakat. Misalnya dia, apalagi sekarang ini musim rampek, ya. Menanam padi di sawah, setelah panen menghasilkan sekian ton,
ya, sudah cukup nisabnya, terus diwajibkan mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tak keluarkan, ya. Nah, dalam rumus hitung-hitungan kita, kalau tak dia keluarkan kan tidak berkurang hartanya, kan? Ya. Nah, tetapi matematikanya Allah dia berkurang, ya. Pasti akan ditimpakan satu ujian yang menyebabkan hartanya itu malah hilang, lenyap, ya. Banyak kejadian-kejadian yang kita tahu dalam sejarah, ya, orang yang mencegah atau meninggalkan menahan zakat ini, lalu hartanya diambil. Bagaimana cara hilang hartanya? Bisa jadi ditipu, bisa jadi penyakit, bisa jadi apa, hartanya sedikit demi sedikit, poya-poya hilang habis. Nah, itulah cara Allah untuk melenyapkan hartanya. Nah, yang ke 10, wasyaribul khamri, dan peminum khamar. Ini di hadis banyak, di Quran banyak tentang peminum khamar, tapi masih saja orang tak tobat-tobat dengan minuman khamar, ya. Al-mudminu alaiha, yang terbiasa, alaiha atasnya, yakni meminumnya. Peminum khamar, ya, teman iblis. Ruya anna sallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah qala, bersabda, man syariba khamran, barang siapa yang meminum khamar, kharaja, keluar, nurul iman, cahaya iman, min jawbihi, dari rongga hatinya. Kalau sudah biasa minum khamar, cahaya iman keluar dari hatinya, rongga hatinya. Kalau sudah tak ada iman dalam hatinya, ya seperti bangkai berjalan. Kita kan mulia karena iman, ya. Jadi Allah berikan kita hati, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita anggota tubuh, ya. Nah, 3 pemberian Allah ini bisa mulia karena ada nikmat mulia yang Allah titipkan pada kita. Pertama, hati, Allah titipkan iman. Nah, siapa yang punya iman di dalam hatinya, maka dia mulia, ya. Manusia di dunia saat ini kurang lebih 8 miliar, dan semua punya hati. Apakah semuanya di dalam hatinya ada iman? Nah, tidak, ya. Anggaplah 2 miliar orang yang beriman, maka 2 miliar yang punya hati yang di dalamnya iman, maka hatinya mulia, ya. Dia mengenal Allah. Mengenal Allah inilah nikmat yang paling berharga. Mengenal siapa penciptanya, ada imannya, ya. Terus yang kedua, Allah berikan lisan, ya. Maka lisan ini bisa menjadi mulia ketika lisan ini sudah bisa bersyahadat, mengakui akan keesaan, ketuhanan Allah, dan juga menggunakan lisan itu sesuai dengan perintah Allah, berzikir, berkata yang baik, meninggalkan ucapan yang buruk, maka lisannya menjadi mulia. Sebaliknya, kalau hatinya tak ada imannya, lisannya tak ada ucapan syahadat atau kalimat baik, maka buruk hatinya, buruk lisannya. Kalau sudah buruk hatinya, buruk lisannya, maka yang ketiga pemberian Allah berupa anggota tubuh ini ikut buruk. Tapi kalau hatinya ada iman, lisannya bersyahadat, selalu berzikir, mengucap kalimat-kalimat yang baik, maka perbuatannya, tubuhnya pun akan baik. Nah, ini rumusnya. Perbuatannya menjadi mulia. Maka muliakan hati kita dengan iman, muliakan lisan kita dengan berzikir, bersyahadat, muliakan fisik kita dengan melakukan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau cahaya iman ini hilang oleh karena ia minum khamar, maka apa? Lisannya ikut menjadi kotor. Ada orang yang minum khamar setelah itu dia berzikir, mustahil ya. Kalau sudah minum khamar, apa ucap? Nyumpak ukur. Dia berucap sesuai yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, setelah itu kalau sudah minum khamar, apa pur? Ya tak bermanfaat yang dia lakukan. Dia mungkin buka Al-Quran, nah, buat ngaji tafsir terus. Maka bahaya ini minum khamar ya. Dan banyak orang yang awalnya baik tapi bisa buruk disebabkan karena lingkungannya, temannya meminta ia untuk memberikan air minuman khamar, ia tak tajahi pondok, tak seharap lagi. Sekali coba secelur demi persahabatan kita. Bagian secelur lah, terus nyoba sebotol, terus ya ngonek-ngonek segalon, seember, terus ketagihan, menganggap menghilangkan stres, menghilangkan pusing-pusing ya. Akhirnya dia ketagihan dan mau beli tapi uang tak ada. Akhirnya lewat mana tetangga yang mau berjual ya. Nah, setelah itu dia beli uang ya. Inilah dampak. Sekarang tidak dia minum khamar tapi narkoba. Nah, ini yang sudah masuk ke anak-anak muda, ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah. Kita sebagai santri jangan sampai nyoba ya. Lemun nyoba sia-sia mondok puluh-puluh tahun ya. Sia-sia mengaji, lelah congok, lelah berdengah, ke ujung-ujung narkoba ya, haram ya. Sanding kendaitan, nah menarik raja dia kerajaan, kajam si roti si raja, lagu roti setrap mati masih tetap lewat meskipun si roti ya, lagu setrap ya. Nah, sumakola an-Nabi sallam, kemudian bersabda baginda Rasulullah di iblis, kepada iblis. Nah, ini saking cintanya Nabi kepada umatnya, dia bertanya, wahai iblis, aku aneh, kedua apa saya batur langan umat. Nah, disebut 10 tadi ya. Nah, sehingga Nabi tahu ternyata iblis ini temannya 10 karakter tadi ya. Nah, sehingga Nabi kembali bertanya kepada iblis, kepada iblis, pakam ada uka min umati, siapa berapa musuh-musuhmu dari umatku. Tinggal kita pilih ini mau jadi kekasih iblis atau mau jadi musuh iblis. Bebelek mau jadi musuh iblis atau teman iblis? Teman iblis atau musuh iblis? Disadar. Nah, ini berapa musuhmu dari umatku? Apa jawab Nabi? Apa jawab iblis? Berkata iblis li Rasulullah sallam, kepada Rasulullah, adapun musuhku isruna naparon lahil musuh ya. Musuh-musuhku itu ada 20 napar, golongan, kelompok, komunitas ya. Mana yang pertama? Awaluhum, adapun musuh iblis yang pertama, anta ya Muhammad. Ngaku iblis, kamu ya, wahai Muhammad, inti ya Muhammad. Musuh pertamaku adalah engkau wahai Muhammad. Pak ini begitu, maka sungguhnya aku paling membencimu, sangat membencimu, gara-gara kau menuntun orang, bimbing orang ke jalan yang benar, maka aku kecewa, sakit hati. Maka kaulah orang yang pertama menjadi musuh.
Ai wa ubghidu ahla baitika, dan aku membenci ahlul bait, ahlu bait, keluarga keturunan. Maka saat ini lagi musim-musimnya diklaim para habaib ini terputus dari keturunan Nabi. Seandainya salah anggapan mereka, berarti benar bahwa habaib ini adalah keturunan Nabi. Lalu mereka yang mengklaim wah terputus sampai mencela menghina para habaib misalkan, maka mereka ini sudah terjerumus, tersesat, ya. Maka ini menjadi teman iblis, ya. Karena iblis itu dia membenci ahli bait, keluarga keturunan Nabi. Wal alimu, dan yang kedua musuh iblis itu adalah wal alimu, orang yang alim, al amilu, yang beramal, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi tidak sekedar orang yang alim saja, karena ada orang yang alim tak mengamalkan ilmu. Nah, yang menjadi musuh iblis itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmu. Kalau sudah haram, haram. Kalau sudah wajib, wajib. Ayat wasairul abrori, yakni dan seluruh orang yang abror, bukan abror, berbakti, ya. Semua orang yang berbakti, nah itulah musuh iblis. Yang ketiga, wahamilul Quran, dan orang yang penyandang Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, ya. Menjaga Al-Quran, maka disebut hamil. Orang yang hamil, ya, dalam keadaan hamil seorang anak, ya, berarti hamilul Quran ibarat seperti ibu-ibu yang hamil itu dia menjaga, membawa, mengamalkan, melindungi air, seperti dia membawa Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan membaca dan mengamalkan isi. Ai hafizuhu, ini kan artinya ini, yakni menghafalnya atau memeliharanya. Idza amila, apabila ia beramal, bima fihi, dengan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini maksud dari hamilul Quran, memeliharanya, menjaganya, menghafalnya, artinya mengamalkan apa yang ada di dalam Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallam, hamalatul Qur'ani, adapun penghafal Quran, pengamal Al-Quran, urafa'u, adalah orang bijak, urafa'u ahlil jannati, urafa'u mudhof, ahli mudhof, yakni orang bijak penghuni surga. Nah, orang yang bijak penghuni surga. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa syuhada'u, dan para syuhada. Kuwatu ahlil jannati, adalah panglima, ya. Qaid, panglima, ini jamaknya kuwat ahlil jannah, adalah panglima-panglima penghuni surga. Wal anbiya'u, dan para nabi, ya. Sadatu ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Jadi orang yang menghafal Quran nanti di surga sebagai apa tadi? Penghafal Quran sebagai orang yang bijak, urafa. Terus orang yang syahid, kuwatu ahlil jannah, panglima, ya. Sedangkan para nabi adalah pemimpin penghuni surga. Wal muazzinu, dan selanjutnya menjadi musuh iblis itu adalah wal muazzin, orang yang azan lillah, karena Allah, fi khamsi salawatin, pada 5 waktu sholat. Berarti yang biasa azan ini karena Allah, ini musuhnya iblis, ya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinu, orang yang azan, al-muhtasibu, yang berkedudukan, kasyahidi, seperti orang yang syahid, al-mutasyahhidi, yang berlumuran bidamihi, pada darahnya, iza mata, apabila ia mati, lam yudawwat, yakni tidak dimakan ulat dud, ya, lam yudawwat, tidak dimakan ulat, bi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi orang yang azan itu disamakan ia seperti orang yang syahid yang berlumuran darah dan tidak dimandikan, kan? Kalau orang yang mati syahid berlumuran darah, ya. Lalu di dalam kuburnya jenazahnya ini tidak bisa dimakan oleh ulat. Seperti itulah gambaran orang yang muazzin, mengajak orang melakukan ibadah sholat lima waktu, ya. Ketika mereka meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolati, masuk ke liang lahat, maka jasadnya itu tak dimakan oleh ulat. Ai al-muazzinu, artinya orang yang azan, ya, alladzi arada, yang menghendaki bi azanihi, dengan azannya itu wajah Allah, akan ridha Allah, lahu, untuknya, ajrun, ya, ganjaran, ka ajri syahid, seperti ganjaran orang yang mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidaklah memakan akan dia, yakni orang yang azan itu, al ardu, tanah atau bumi, ya. Nah, ini kelebihan orang yang muazzin, tapi dengan syarat orang yang azan dengan tujuan mengharap ridha Allah. Wa muhibbul fuqara, yang kelima, pencinta orang kaya, nah, orang fakir, ya. Ada orang yang cinta kepada orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal yatama, dan anak-anak yatim. Inilah musuh-musuh iblis. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu, bahwasanya baginda Rasulullah qala, bersabda, al julusu ma'al fuqara'i, bergaul atau duduk bersama orang fakir, minat tawadu'i, termasuk tawadu. Kita duduk bersama orang fakir akan disebut sebagai tawadu, termasuk dari orang yang rendah hati, tawadu. Dan menambah rasa syukur, ya. Misalnya kita punya kelebihan makan, kelebihan harta, duduk bersama orang fakir, mereka tak ada makanan, tak ada harta. Nah, dengan sebab itu kita menambah syukur. Alhamdulillah, ternyata saya punya makanan, orang ini tidak ada. Nah, tapi kalau duduk bersama orang yang kaya, ya, berkecukupan, maka menambah rasa iri, ya. Nah, malah menambah ras, tamak. Seandainya begini, nah, terus nih ya begini, iri, ya. Nah, maka sering-seringlah duduk bersama orang yang miskin. Kalau duduk bersama orang yang kaya, yang banyak harta, maka dibahas harta, semakin dia akan cinta dunia. Ini kok kita belajar ilmu tasawuf, ya. Wa huwa min afdhalil jihadi, dan itu termasuk dari sepaling utama jihad, yakni jihad yang utama, yakni tawaduk, ya. Rawahu ad-Dailami, mereka ada Imam ad-Dailami. Wariya, dan diriwayatkan annahu sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, qala likulli syai'in miftahun, setiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, dan kunci sorga itu hubul masakin, adalah
cinta terhadap orang-orang miskin, wal fuqara dan orang fakir. Rawahu Ibnu Lalid, mereka akan dia oleh Ibnu Lalid. Wa zu qalbin, yang keenam, musuh iblis zu qalbin, yakni orang yang mempunyai hati, rahimin, yang penyayang, fi jami umuri ibadillahi, di semua urusan hamba Allah. Apa urusannya? Semua, baik urusan saat dia bersama orang di tempat kerjanya, dia lemah lembut sama orang yang menjadi bosnya, lemah lembut sama yang bawahannya, lemah lembut. Nah, dimanapun urusan, ya, selama itu adalah penghambaan ia kepada Allah, lalu hatinya lembut, penyayang, inilah menjadi musuh iblis. La siyama ahlul ma'asi, terlebih lagi pada pelaku kemaksiatan. Bahkan kepada ahli maksiat pun dia berlaku lemah lembut. Nah, ini kan sulit ada orang yang berlemah lembut, penyayang kepada ahli maksiat, ya. Kalau ada orang yang menghinanya, membulinya, pasti dia ingin membalasnya, mencelanya. Tapi kalau dia balas dengan santun, kasih sayang, maka ini yang membuat iblis susah, ya. Ini musuh iblis. Wal mutawaddi'u lil haqqi, yang ketujuh, orang yang merendahkan diri lil haqqi, kepada kebenaran. Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, wa tawadhu, dan adapun tawadhu huwa, yaitu al-istislam, tunduk alias patuh, lil haqqi, kepada kebenaran. Kalau ini sudah benar, meskipun dia dalam keadaan salah misalkan, dia ikuti kebenaran itu, ya, menerima kebenaran. Inilah disebut tawadhu. Wa tarkul i'tiradi alal hukmi, dan menolak atau meninggalkan, menentang alal hukmi, atas hukum, ya. Misalnya dia berdebat, ternyata dia kalah debat karena yang benar ini, misalnya, dia terima tanpa mencari alasan atau hujah-hujah yang membenarkan pendapatnya. Kan kadang banyak orang yang malu berdebat, nanti kalah habis itu, sehingga dia mencari dalil-dalil ke orang untuk membenarkan pendapatnya, padahal keliru, salah, ya. Nah, ini musuh daripada iblis. Nah, terus selanjutnya yang ke berapa? 8. Wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, anak muda, ini pemuda yang tumbuh fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi seperti kita ini masih muda tapi tumbuh di lingkungan yang taat kepada Allah. Syabun muti'un lillahi, pemuda yang mentaati Allah, minas syigori, dari waktu kecil, ilal kibari, sampai dewasa. Pertahankan, ya, jangan sampai kita saat ini menjadi musuh iblis, terus keluar dari pondok menjadi teman iblis, ya. Harus kita pastikan diri menjadi musuh iblis. Wa akilul halal, yang ke-9, pemakan makanan halal, ya, orang-orang yang makan makanan halal. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu, Allah SWT tidak akan menerima salat tamri'in, akan salatnya seseorang, fi jaufihi, yang di rongga perutnya, lukmatu haramin, yakni sesuap makanan haram. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat orang yang di dalamnya makan makanan haram, hanya sesuap, apalagi lebih dari ini. Bahaya makanan haram.
Wasyubani al-mutahabbani, dua anak. Yang keberapa ini? 10 ya. Wasyubani, dua pemuda al-mutahabbani yang saling menyayangi, mencintai billah, karena Allah. Ai ila ayyamuta, yakni cintanya itu sampai keduanya mati ya. Nah ini yang menjadi musuh iblis, dua orang yang saling mencintai karena Allah ya. Yang ke selanjutnya wal harisu, yang ke-11 orang yang haris ay al muhafiz, menjaga, memelihara ala sholat fil jamaah, yakni sholat dalam berjamaah. Yang ke-11 terus dia menjaga sholat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, sallu, sholatlah kalian khalfa kulli birrin, di belakang setiap orang yang baik, wa fajirin, dan yang jahat. Maksudnya sholatlah meskipun kita berada bersama orang yang baik atau yang buruk, tetap sholat dalam keadaan berjamaah. Walladzi yusolli bil lail, yang ke selanjutnya 12 ya. Dan orang yang sholat malam, wan nasu niyamun, sementara orang sedang tidur ya. Ini maksudnya sholat malam, sholat tahajud. Di saat orang tertidur, kita bangun malam. Wa qala sallallahu, bersabda baginda Rasulullah, sallu minal laili, sholatlah kalian minal laili, dari malam hari, walau arba'an, meskipun hanya 4 rakaat. Sallu, sholatlah kalian walau raka'ataini, meskipun 2 rakaat. Ma min ahli baitin, ya, tidaklah di antara penghuni rumah, tu'rafu, yakni yang diketahui, lahum, bagi mereka, sholatun, sholat, minal laili, daripada malam, atau di antara waktu malam, illa, melainkan nadahum, menyeru akan mereka, munadin, orang yang menyeru, ya ahlal baiti, wahai penghuni rumah, kumu li sholatikum, bangunlah untuk sholat kalian. Jadi orang yang mendapatkan ciri-ciri ya, mulia, maka ada seruan memanggilnya untuk bangkitlah menunaikan ibadah sholat malam. Yang ke-13 wallazi yumsiku nafsahu, dan orang yang mengekang dirinya anil harami, dari perkara yang haram. Ketika banyak orang yang terlena dengan apapun yang haram, tapi dia kekang dirinya, jaga dirinya, bil aqwali, baik dalam ucapan, wal af'ali, dan perbuatan. 14 wallazi yansahu, ya, dan orang yang memberi nasihat, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat, yad'u, yakni mengajak. Nah, dalam satu riwayat yansahu, riwayat yang lain yad'u. Ada orang yang memberi nasihat atau yang mengajak, lil ikhwani, kepada saudara-saudaranya, walaysa fil qalbihi syai'un, dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu pun, ai minal ghasyi, berupa penipuan, wal hikdi, dendam, wal khidai, dan muslihat. Jadi dia tulus benar-benar mengajak, ayo kita beribadah, ayo kita ikut bisnis ini supaya rezekimu lancar, bukan tujuannya untuk menipu ya. Inilah musuh iblis. Siapa lagi? Belum. Qala Bashar, ya, berkata Bashar bin Ibnul Haris, berkata
Bashar bin Haris. Ra'aitun Nabi sallallahu, aku melihat baginda Nabi sallallahu. Faqala, maka berkata, ia bersabda, ya Basharu, wahai Bashar, atadri, tahukah engkau, lima rafa'akallahu ta'ala, mengapa Allah mengangkat mengapa Allah mengangkat min baini akronika, di antara kerabat atau teman-teman. Apakah kau tahu mengapa Allah meninggikanmu dari antara teman-teman? Apa jawab Syekh Bashir? Fakultula, maka aku kata tidak tahu. Qala, bersabda baginda Rasulullah, bittibaika, sebab pengikutanmu, li sunnati, terhadap sunnah. Jadi engkau ditinggikan oleh Allah daripada yang lain karena engkau mengikuti sunnah. Wa khidmatika, dan engkau dengan sebab khidmahmu, yakni pelayananmu, as-solihina, kepada orang-orang yang soleh. Kau mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan juga kau melayani orang soleh. Wa nushika, dan nasihatmu, li ikhwanika, kepada saudara-saudaramu, wa mahabbatika, dan kecintaanmu, li ashabi, kepada sahabatmu, wa ahli baiti, dan kepada keluarga. Hadzal ladzi balagaka, inilah yang menjadikanmu sampai, atau inilah yang menyampaikanmu atau menjadikanmu sampai manazilal abror, akan derajat al abror, orang yang sangat taat. Nah, ini ternyata siapa yang mau taat seperti Ibnu Bashar, kata baginda Rasul, maka mengikuti sunnah, berkhidmah kepada orang soleh, dan memberi nasihat kepada saudaramu, cinta kepada sahabat Nabi dan kepada keturunan keluarga Nabi, dan itulah sebab engkau menjadi manazilal abror, berada di derajat orang-orang yang abror, taat. Nah, yang selanjutnya, walladzi yakunu abadan ala wudu'in, dan orang yang selalu dalam berwudu, atas wudu. Orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Nah, ini walladzi yakunu abadan ala wudu'in, terus menerus berwudu, jika batal wudu lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, di atas kesucian, kutiba lahu, maka dicatat lahu, bagi orang itu, asyru hasanat, 10 kebaikan. Nah, misal ada orang yang masih suci tapi dia terus melanggengkan wudunya, memperbarui wudunya, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Qala Syekh Al-Hafani, berkata Syekh Al-Hafani, artinya, maksudnya, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu-wuduan akan wudu, musahiban, yang menyertai, lituhrin, bagi kesuciannya, maksudnya dia berwudu musahiban lituhrin, menyertai suci, artinya dia suci tapi wudu lagi. Kutiba lahu asyru wudu'at, maka dicatat, ditulis untuknya 10 wudu. Wal wudu'u, dan adapun wudu, bisa bimi'ati hasanah, mempunyai 700 kebaikan. Satu wudu 700 kebaikan, dicatat 10 wudu, berarti
700 kali 10 berjadi 7.000. Itulah ibarat wuduknya. Lianna aqallal mudha'afah, karena sungguhnya kelipatan ya, sepaling minimal mudha'afah kelipatan ya. Karena sungguhnya sepaling sedikit kelipatan ya, sab'u mi'atin, ada 700 ziyadatan alal asri, melebihi atas kelipatan 10. Kalau kelipatan 10 ya kali 10, ini kelipatan sampai 700 al-mazkuri yang tersebut fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah, barang siapa yang bawa amal yang baik ya, maka baginya 10 kali lipatnya. Melakukan kebaikan, bersedekah, maka dilipat jadi 10 sedekah. Ala ahadil aqwal, berdasarkan satu pendapat. Fal wudu, maka adapun wudu, hasanatun, satu kebaikan, fayudha'afu bi asratin, maka dilipat menjadi 10 kebaikan. Summa kullu wahidin, kemudian setiap yang satu itu ya, artinya setiap masing-masing minal asri, dari yang 10, yudha'afu bi sab'i mi'atin, dilipat gandakan lagi dengan 700 kali. Yang bagi, maka selayaknya al-mulazamah, membiasakan diri ala hazal ajril azim, atas ganjaran yang besar ini. Jadi harus kita biasakan berwudu ya, melanggengkan wudu, batal wudu lagi. Wasakhiyun ya. Selanjutnya yang berapa ini? 16 ya. Sakhiyun, dermawan. Paman atau, maka siapa yang memberikan al-ba'da, sebagian, wa abqal ba'da, dan menyisakan yang lain, sebagian yang lain, bahwa sahibu sakhain, maka ia adalah pemilik dermawan, pelaku kedermawanan. Waman bazala, dan barang siapa yang memberi al-aksara, yang memberi ya, al-aksar, yang lebih. Nah, ini barang siapa yang memberi yang lebih, wa abqa, dan menyisakan li nafsihi, untuk dirinya sekedarnya, syai'an ya, sesuatu, bahwa sahibu judin, maka dia pun juga pemilik jud ya, kedermawanan. Walladzi qasad darurata, dan orang yang merasa qasad sakit atau yang jauh atau sakit ya, ad-darurata, yang menyulitkan, wa asara ghairahu, dan mengutamakan ya, ghairahu, selainnya, bil bulghati, dengan bulghah, memberi ongkos, bahwa maka ia sahibu isarin, maka ia adalah pelaku isaru, sahibu isarin, dia adalah pelaku isar, yakni mementingkan orang lain ya, isar. Asar itu jejak, yakni pelaku isar, artinya pelaku orang yang mementingkan orang lain. Qalahu al-Qushairi, ini pendapat atau disampaikan oleh Imam al-Qushairi. Selanjutnya, wa hasanul khuluq, dan
akhlak yang baik, orang yang berbudi pekerti yang baik. Teman iblis, musuh iblis yang ke berapa itu? 17. Wahwa dan yaitu bastul wajhi, yakni basat, lapang atau wajah yang berseri, wajah yang berseri-seri. Wakaful azza, dan menahan al azza, menyakiti orang. Wabazlun nada, dan dermawan, an nada, murah hati. Bazal, dermawan, memberi. An nada, murah hati. Wakilah, dan dikatakan atau orang kata huwa, ia hayatul lin nafsi. Akhlak yang baik itu adalah hayatul lin nafsi, budi pekerti, hayah lin nafsi, ya, perilaku jiwa. Tasduru indal af'ali, yang nampak indal af'al, ketika melakukan perbuatan al-jamilati yang baik. Aklan, secara akal, yakni menurut akal, wasyar'an, dan menurut syariat. Bisuhulatin, dengan mudah, min ghairi hajatin, tanpa perlu, ila fikrin, kepada pemikiran. Wal musaddiq, yang ke 14, kering kira lalu, ya, teman-teman iblis, musuh iblis. Wal musaddiqu rabbahu, orang yang membenarkan Tuhannya, bima dhaminallahu lahu, dengan sesuatu yang menjadi tanggungan oleh Allah lahu, untuknya, minar rizki, daripada rezeki. Qala, berkata, fi Rohil Bayan, di dalam kitab Rohul Bayan, ittafaqal ulama'u, telah sepakat para ulama, ala anna arba'atan, bahwasanya 4, la takbalu, tidak menerima, at-taghayyur, perubahan, aslan, ya, sama sekali. Artinya ada 4 yang tidak bisa menerima perubahan sama sekali. Mana itu? Al-umru, adalah umur, wal rizku, kedua rezeki, wal ajalu, ajal, was sa'adatu was syaqawah, yang keempat kebahagiaan dan kesengsaraan. Inilah sesuai dengan hadis Nabi yang tak bisa berubah. Yang ke-19, wal muhsinu, dan orang yang baik, orang yang berbuat baik, ila masturatil aramili. Siapa yang tahu artinya ini masturah? Apa kena mastur? Siaran mastur? Ada mastur? Artinya mastur itu yang menutup diri, menutup diri, nyebut ampun. Atau ya lihat ini mastur. Berarti kalau namanya mastur lagu membuka diri, berarti berbeda dengan namanya. Lagu Arab sambungan nih, masturatil aramil. Apa kan aramil? Saya tahu. Oke, amplop. Apa kan aramil? Apa? Hah? Kebaikan. Masturatil aramil, yakni janda-janda. Ini bahasanya. Wal muhsinu ila masturatil aramil, apa makna yang tepat? Yakni orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menutup diri.
Ada kan sekarang janda yang membuka diri, membuka kering, membuka diri, artinya menampakkan dirinya ya murah, begitu kan ada ya. Tapi tentu banyak para orang-orang perempuan yang masih menutup diri. Lalu dia berbuat baik kepada mereka. Inilah musuh iblis. Al-muhsinu, yakni berbuat baik bil atoi, dengan sesuatu pemberian, wa ghairi, dan semisalnya, lin nisa'i, kepada wanita-wanita allati la azwaja, yang tidak mempunyai suami ya, la azwaja, yang tidak berpasangan, tidak ada suami. Lahunna, kepada mereka ya. Wahunna, dan mereka itu pakirotun, pakir-pakir, masturotun, yakni yang tidak menampakkan diri, alias mastur, tersembunyi ya, tidak dikenal. Ndek sekarang sogul-sogul masturot. La yazharna lirijali, tidak menampakkan diri, lirijal, bagi laki-laki. Ya, ini yang perlu kita bantu ini, janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu MSF. Itulah yang kita bantu ya. Besok kita bagikan sembako untuk janda-janda ya, orang-orang tua ya, sekitar 1.400 jeluang ya. Satu jeluang isinya 5 kilo, 5 kilo kali 1.400 sama dengan 7 ton ya. Dan juga ibu-ibu yang lain, tidak mesti jande-jande ya. Yang penting orang yang membutuhkan. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'iyah, sesungguhnya orang yang berjalan, inna sa'iyah, sungguhnya orang yang berjalan, alal armalah, mencari armalah, yakni berjalan alal armalati wal masakin, atas janda-janda dan orang miskin. Maksudnya asa ini berjalan, berusaha mencari nafkah gitu ya, bukan berjalan menuju janda artinya lalu nidam, tidak, artinya dia berjalan berusaha mencari nafkah untuk membantu armilah tadi, armalah wal masakin, dan orang-orang miskin. Kal mujahidi, seperti orang yang mujahid, berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, mujahid. Awil qaimi, atau orang yang sholat malam, bangun malam ya. As-shaimi, yang puasa, an-nahari, siangnya ya. Rawahu al-Imam Ahmad al-Bukhari wa Muslim. Inilah orang-orang yang disetarakan dengan mujahid fisabilillah, atau disetarakan dengan orang yang bangun malam, yang siangnya juga berpuasa. Siapa dia? Orang yang berjalan mencari nafkah untuk janda-janda dan orang miskin. Apalagi sampai bagaimana kalau tidak sekadar kita beri dia nafkah, kita nikahi saja janda itu. Silahkan bagi yang mampu. Tapi janda yang umur 20, umur 30, sama janda umur 70 ya. Ini apa? Kedua wal musta'idu, yang terakhir, wal musta'idu lil maut, dan orang-orang yang
mempersiapkan diri lil mauti kepada kematian. Bi'ityanil a'mali as-solihati, dengan melakukan atau mendatangkan amal-amal yang soleh. Nah, inilah 20 musuh daripada iblis. Besok kita sambung wal maqalatut tasiyah wal isru, makalah yang ke 29. Ilahi ridwana ta'ala bisa berahir marjal wajilah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi qawmi wa ala alihi wa sallam ala nasiwa wa ala hamdul mursalin wa ala malaikatil muqarrabin. Mata jalan yang alam hakikin wa kilakin wa narikim rahmatika ya rahman rahimin ya fatah ya alim ya karim ya razak waqta rabbana bil quran syarif rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.